Bagaimana proses pembentukan bumi? Para ilmuwan terdahulu menjelaskan hubungan antar waktu dan peristiwa yang terjadi sepanjang sejarah bumi menggunakan skala waktu geologi. Apakah itu? Berikut penjelasannya. Ini adalah skala waktu geologi yang kami buat dari sumber yang disesuaikan dengan waktu dan tata nama yang diusulkan oleh International Commission on Stratigraphy. Kita mulai dari Prakambrium, merupakan bagian paling awal dari sejarah bumi. Dan terdapat 3 eon, yaitu pertama Hadean, yaitu pembentukan bumi sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, dan terbentuknya batuan zirkon dan mineral tertua yang diketahui 4,4 miliar tahun yang lalu. Kemudian eon Archean, terbagi dari 4 era Eorkean, yaitu kehidupan sel tunggal, sederhana, kemungkinan bakteria, dan barangkali archaea. Diperkirakan mikrofosil pertama muncul sekitar 3.800 juta tahun yang lalu. Era Paleorkean, yaitu bakteri pertama yang menghasilkan oksigen, mikrofosil tertua yang berhasil didefinis sekitar 3.600 juta tahun yang lalu. Era Mesoarchean, stromatolit pertama, kemungkinan Cyanobacteria yang hidup berkoloni, makrofosil tertua sekitar 3.200 juta tahun yang lalu. Era Neoarchean, yaitu stabilisasi keraton-keraton awal yang terjadi sekitar 2.800 juta tahun yang lalu. Eon Proterozoikum adalah eon yang mewakili suatu periode sebelum merebaknya kehidupan kompleks pertama di muka bumi. Masa ini berlangsung antara 2.500 sampai 542 juta tahun yang lalu. Eon Proterozoikum memiliki 3 era, yaitu Paleoproterozoikum. Era Paleoproterozoikum memiliki 4 era, yaitu Siderium, peristiwa oksigenisasi besar, pembentukan formasi besi berpita sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Triasium, formasi Bushveld terbentuk. Glasiasi Huronian, sekitar 2.300 juta tahun yang lalu. Orosirium, atmosfer mulai dipenuhi oksigen dan tumbuhan asteroid Sudbury Basin dan Vardefort terjadi sekitar 2050 juta tahun yang lalu. Staterium, kehidupan bersel tunggal pertama kompleks protista dengan inti superbenua Columbia terbentuk sekitar 1.800 juta tahun yang lalu. Eon Mesoproterozoikum adalah era geologi yang berlangsung antara 1,6 hingga 1 miliar tahun yang lalu dan memiliki 3 periode, diantaranya Kalimium, lapisan batu mulai mengembang sekitar 1.600 juta tahun yang lalu. Ektasium, koloni alga hijau pertama muncul di lautan sekitar 1.400 juta tahun yang lalu. Tenium, superbenua Rodinia muncul sekitar 1.200 juta tahun yang lalu. Era Neoproterozoikum adalah era geologi yang berlangsung antara 1000 hingga 542 juta tahun yang lalu, merupakan bagian akhir eon Proterozoikum dan masa Prakambrium. Memiliki 3 periode, yaitu Tonium, superbenua Rodinia bertahan, fosil jejak eukariota awal muncul sekitar 1000 juta tahun yang lalu. Cryogenium, periode bumi bola salju, dan superbenua Rodinia berpisah sekitar 850 juta tahun yang lalu. Yang terakhir, periode Ediacara, yaitu kehidupan mulai terdiversifikasi di lautan sekitar 630 juta tahun yang lalu. Phanerozoikum adalah suatu eon pada skala waktu geologi yang memiliki kehidupan seperti hewan yang sangat banyak. Masa ini kurang lebih telah dimulai sejak 545 juta tahun yang lalu. Phanerozoikum memiliki 3 era, diantaranya Paleozoikum yang dimulai dari 541 sampai 252 juta tahun yang lalu dan memiliki periode Kambrium. Periode Kambrium adalah periode pada skala waktu geologi yang dimulai pada sekitar 542 juta tahun yang lalu dan berakhir pada sekitar 488,3 juta tahun yang lalu dan memiliki kala seperti Perenniuvium, Meolonium, dan Furungian. Peristiwa ini diversifikasi besar-besaran dalam evolusi kehidupan, yaitu letusan Kambrium. Kebanyakan filum hewan modern muncul. Chordata pertama muncul, Coral Archaeocyata punah, dan superbenua Gondwana muncul. Ordovicium memiliki periode bawah, tengah, dan akhir. Selama periode ini berlangsung, kehidupan terus berkembang
Namun di akhir periode, peristiwa kepunahan massal yang bernama kepunahan massal Ordovicium silur terjadi. Hewan sejenis plankton seperti Conodonta, Graptolith, beberapa jenis trilobit, Brachypoda, Birozoa, dan Echinodermata terkena dampak yang besar dari peristiwa ini. Dan lebih buruknya lagi, seluruh jenis nautiloid berbentuk kerucut lenyap sepenuhnya. Kepunahan ini mungkin terjadi karena zaman es yang terjadi di akhir periode. Ordovicium berlangsung antara 488,3 hingga 443,7 juta tahun lalu. Periode silur memiliki 4 kala, yaitu Liandoverium, Wenlock, Ludlow, Akhir, dan Pridolium. Pada periode silur awal, komunitas fauna yang mendominasi berasal dari kelompok Pentamerius, yaitu Yautu, Brachiopoda bercangkang besar. Dari spesies Pentamerius obdongus, komunitas ini diketahui hidup pada daerah perairan yang terkena sinar matahari karena mereka berasosiasi dengan ganggang hijau berkapur yang kuat. Perairan yang ditempati mereka merupakan daerah dengan aktivitas gelombang yang sangat stabil dan tidak terlalu dangkal karena Brachypoda Pentamerit akan kehilangan pedikel saat telah dewasa. Komunitas Pentamerit berkembang pesat dalam keadaan dan kedalaman mungkin 30 hingga 60 meter atau 100 hingga 200 kaki. Periode silur berlangsung mulai akhir periode Ordovicium sekitar 443,7 juta hingga awal periode Devon sekitar 416 juta tahun yang lalu. Periode Devon memiliki 3 kala, yaitu awal, tengah, dan akhir. Saat periode Devon sekitar 365 juta tahun yang lalu, ikan pertama kali berevolusi dan memiliki kaki serta mulai berjalan di darat sebagai tetrapoda. Tumbuhan berbiji pertama tersebar di darat yang kering dan berbentuk hutan yang sangat luas. Hiu primitif berkembang pesat dibanding periode silur dan Ordovicium akhir. Ikan bersirip cuping, ikan bertulang, serta moluska seperti amonit muncul untuk pertama kalinya. Trilobit, Brachypoda, mirip moluska dan terumbu karang besar juga umum ditemukan. Kepunahan massal yang terjadi pada akhir periode sangat mempengaruhi kehidupan laut. Diperkirakan kepunahan ini terjadi karena aktivitas tektonik yang tinggi. Periode karbon atau Mississippian terdiri dari 3 kala, yaitu Tournaisium, Pisceum, dan Serpucovium. Periode karbon adalah suatu periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung sejak akhir periode Devon sekitar 359,2 juta tahun yang lalu hingga awal periode Foam sekitar 299 juta tahun yang lalu. Seperti halnya periode geologi yang lebih tua lainnya, lapisan batuan yang menentukan awal dan akhir periode ini teridentifikasi dengan baik, tapi tanggal tepatnya memiliki ketidakpastian sekitar 5-10 juta tahun. Nama karbon diberikan karena adanya lapisan tebal kapur pada periode ini yang ditemukan di Eropa Barat. 2/3 masa awal periode ini disebut kala Mississippian dan sisanya disebut subperiode Pennsylvanian. Pohon-pohon konifer muncul pada periode yang penting ini. Periode karbon Pennsylvanian adalah skala waktu geologis ICS yang lebih muda dari 2 subperiode dari zaman karbon. Itu berlangsung dari sekitar 232 juta tahun yang lalu sampai 298,9 juta tahun yang lalu, memiliki kala Baskirium, Muscovium, Zelium. Periode Verum adalah periode dalam skala waktu geologi yang berlangsung antara 299 hingga 251 juta tahun yang lalu. Periode ini merupakan periode terakhir dalam era Paleozoikum. Verum dibagi menjadi kala, yaitu Lopingium, Guadalupium, dan Cisuralium. Periode Verum memiliki peristiwa, yaitu daratan bergabung menjadi superbenua atau Pangea, membentuk gunungan Appalachia. Akhir tahap glasial Vermo Carboniferous. Reptilia sinapsida melimpah, sementara para reptilia dan amfibia masih umum ditemukan. Pada zaman Verum pertengahan, flora zaman karbon mulai digantikan oleh tumbuhan runjung atau tumbuhan berbiji sejati pertama dan tumbuhan lumut sejati pertama. Kumbang dan serangga bersayap dua berevolusi. Kehidupan laut berkembang di bagian terumbu dangkal yang hangat. Brachypoda, bivalva, foraminiferea, dan amonit melimpah. Kepunahan massal antara Verum dan Trias terjadi 251 juta tahun yang lalu. 95% kehidupan di bumi pun termasuk seluruh Trilobita, Graptolita, dan Blastoidea. Era Mesozoikum adalah selang waktu geologi dari sekitar 252 hingga 65 juta tahun yang lalu. Disebut juga zaman reptil. Era Mesozoikum memiliki 3 periode, diantaranya Trias, dan memiliki 3 kala, yaitu awal, tengah, dan akhir. Peristiwa ini yaitu dinosaurus mendominasi, Archosaurus di daratan, Ichthyosaurus dan Notosaurus di lautan, dan Pterosaurus di udara.
Cynodonta menjadi lebih kecil dan lebih menyerupa mamalia. Mamalia dan Crocodilia pertama muncul. Diclonium merupakan flora umum di daratan. Banyak terdapat amfibi, Temnospondylus, Amonita sangat umum. Koral modern dan ikan bertulang sejati muncul, dan juga banyak insekta. Periode Kapur atau Cretaceous adalah salah satu periode pada skala waktu geologi yang bermula pada waktu periode Jura dan berlangsung hingga awal Paleosen atau sekitar 145 hingga 65 juta tahun yang lalu. Periode Kapur memiliki dua kala, yaitu awal dan akhir. Memiliki peristiwa yaitu tumbuhan berbunga berkembang bersama dengan jenis-jenis baru insekta. Ikan bertulang sejati modern mulai bermunculan. Amonita, Belemnoidea, Bivalvia rudis, Echinoidea, dan Porifera umum ditemukan. Banyak jenis baru dinosaurus, misalnya Tyrannosauridae, Titanosauridae, Hadrosauridae, dan Ceratopsidae berkembang. Juga Crocodilia modern, Mosasaurus, dan hiu modern muncul di laut. Burung primitif perlahan menggantikan Pterosaurus. Mamalia, Monotremata, Marsupialia, dan Eutheria bermunculan. Gondwana terpecah. Era Kenozoikum adalah era terakhir dari 3 era klasik geologi. Era ini berlangsung selama 65,5 juta tahun hingga saat ini. Setelah peristiwa kepunahan massal Kapur tersier pada akhir periode Kapur yang menandai punahnya dinosaurus tanpa bulu dan berakhirnya era Mesozoikum. Era Kenozoikum memiliki 2 periode, yaitu Paleogeon, dan memiliki 3 kala, yaitu Paleosen, Eosen, dan Oligosen. Paleosen, peristiwa yang terjadi yaitu iklim tropis, tumbuhan modern muncul, mamalia terdiversifikasi menjadi beberapa bagian keturunan primitif menyusul kepunahan dinosaurus. Mamalia besar pertama sampai seukuran beruang atau kuda Nil kecil. Eosen, peristiwa yang terjadi yaitu mamalia kuno, misalnya Credon, Condylard, Wintertheridae, dan lain-lain berkembang. Munculnya beberapa keluarga mamalia modern. Paus primitif terdiversifikasi. Kelompok pertama ice cap berkembang di Antartika. Oligosen, peristiwa yang terjadi yaitu iklim hangat, evolusi dan diversifikasi pada fauna pesat, terutama mamalia, evolusi dan penyebaran utama berbagai jenis tumbuhan berbunga modern. Periode Neogen memiliki 4 kala, yaitu Miosen, Pliocene, Pleistosen, dan Holosen. Periode Neogen memiliki periode bagian dari era Kenozoikum pada skala waktu geologi yang dimulai sejak 23 juta tahun yang lalu, melanjutkan periode Paleogen. Kala Miosen memiliki peristiwa iklim moderat, orogeny di belahan utara. Mamalia dan familia burung modern dikenali. Berbagai kuda dan mastodon berkembang. Rumput tumbuh di mana-mana. Kera pertama muncul. Pliocene, iklim dingin dan kering. Australopitheka, banyak mamalia dan moluska yang saat ini ada mulai muncul. Homo habilis muncul. Pleistocene, berkembangnya dan selanjutnya punahnya banyak mamalia besar. Evolusi manusia modern secara autonomis awal zaman es terkini. Yang terakhir, kala Holosen, akhir glasiasi dan kebangkitan peradaban manusia.